Nah, kalau misalnya waktu itu sekarang ini ada isu bahwa pelajaran sejarah itu hendak dihilangkan dari kurikulum, wah itu juga sangat berbahaya. Tapi beberapa waktu itu ada, atau maksudnya isu itu kemudian dibantah oleh Humas Depdikbud, juga Pak Menteri sendiri sudah membantah bahwa mata pelajaran sejarah itu tidak akan dihapus, ya katanya begitu, meskipun ada penyederhanaan kurikulum. Nah, jadi ini saudara sekalian, kita perlu terus ya memantau, terutama dari sisi itu materi-materi, baik itu tentang sejarah, ya terutama tentang sejarah kelam yang kita alami itu tidak boleh lalu kita lupakan. Ya meskipun juga banyak sekali ya orang-orang yang kemudian mengusulkan supaya ada rekonsiliasi antara kita ya, antara pemerintah dengan PKI, taruhlah begitulah ya, atau ex PKI, karena sekarang kan sudah nggak ada PKI-nya, sudah dibubarkan. Permintaan begitu, sampai ada misalnya peradilan tribunal ya, ada di Belanda pernah dilakukan itu tahun 2016 ya, dalam rangka sebenarnya mau dicari rekonsiliasi. Nah persoalannya kan kalau rekonsiliasi itu dilakukan, terus maunya bagaimana? Apakah cukup memaafkan atau minta nanti ada kompensasi? Nah itu kan persoalan besar kan di sana. Tetapi banyak juga yang menentang, terutama Islam konservatif dan juga maksud saya TNI itu yang paling ya getol menolak ini, karena berpikir lawang rekonsiliasi kok dengan pemberontak. Nah, ya, prinsipnya begitu. Makanya ya tidak perlu ada rekonsiliasi gitu ya. Nah, jadi ini pengalaman sejarah yang sudah ada, bagaimana mereka itu sangat getol sekali untuk memasuki, atau dalam hal ini adalah menyusup ke jalur-jalur pendidikan, ya termasuk misalnya begini ya saudara sekalian ya, kalau kita lihat tadi telah terjadi perkawinan ya antara komunisme dengan kapitalisme di Indonesia ini, yang dulu berseberangan sekarang kawin, ya bersekutu. Lalu kemudian kita berharap ideologi mana yang bisa melawan persekutuan ini? Waktu Pak Karno itu mau melawan kapitalisme yang direpresentasikan Inggris dan Amerika, dulu punya semboyan Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Pakai apa? Nah itu loh, pakai Pancasila kah? Oh ternyata Pak Karno mengatakan, wah nggak bisa itu. Pancasila nggak akan punya greget spirit, waktu itu mengatakan begitu, untuk melawan kapitalisme. Apa? Nah akhirnya meminjam inti ideologi komunisme itu untuk melawan kapitalisme Amerika dan Inggris. Maka waktu itu PKI ya dengan ideologi komunismenya itu kan dekat sekali dengan Pak Karno, itu sebenarnya ceritanya ada di situ. Mohon Nah maaf, sekarang Pak, sudah ya. Berapa menit lagi kira-kira? Nah Sudah kalau 20 menit. diakhiri ya boleh. Berapa? Sudah 20 menit lebih. Oh, karena biasanya saya ngomong itu 1 jam ya. Oke, sebentar biar sampai titik ya. Sampai titik ya. Ya maaf kalau 15 menit kadang tidak cukup untuk waktu itu. Nah, sampai mana tadi? Saya lupa malah. Jadi Pak Karno itu begitu. Nah, menggunakan inti komunisme untuk melawan kapitalisme. Nah, jadi oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita sekarang mau melawan komunisme yang sudah mengalami metamorfose itu, dengan cara apa? Sedangkan di mata kuliah atau di pelajaran-pelajaran itu, materi tentang tadi ya sudah disebut tentang khilafah, tentang perang, tentang apa ya yang terkait dengan sejarah Islam sudah dibuang, sudah disingkirkan, atau sekarang materi tentang khilafah itu tidak dimasuk ke dalam fikih, tapi dimasukkan ke dalam sejarah. Nah, itu apa maksudnya? Nah, itu jadi masalah terbesar terutama di Indonesia, karena saya nanti berpikir, Pancasila ini kalau tidak diperkuat dengan ideologi, taruhlah kita ngomong tentang Islam, itu akan juga sangat keteteran ketika harus berhadapan dengan kapitalisme dan juga komunisme. Nggak percaya? Nah, nanti kita buktikan. Maka kuncinya sebenarnya untuk memberantas komunisme adalah satu, kalau kita masih yakin dengan demokrasi, ya dengan demokratisasi.
Lalu yang kedua adalah bagaimana tetap kita bertahan dan mengembangkan setiap manusia Indonesia itu untuk beragama. Karena apa? Karena Indonesia itu sudah mendeklarasikan sebagai religious nation state. Saya kira itu, Mbak. Mohon maaf agak panjang dikit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pencerahan yang kita terima dari kedua narasumber kita. Selanjutnya masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Monggo yang raise hand lebih dulu. Mohon dibantu oleh co-host. Adakah yang sudah raise hand? Ya, ini yang ada. Mau bertanya, silakan. Ini ada Mas Kris Susanto, Mbak. Mas Kris Susanto. Silakan, Mas Kris. Dari mana? Ya. Mas Kris dari Amerika. Bukan, saya dari Surabaya. Oh, Surabaya ya. Ya, temannya Mbak Reni. Reni. Tunggu. Mas. Teman Mbak Reni. Ya, temannya Mbak Reni. Silakan, Mas. Saya mau tanya ya, ini langsung bypass saja saya. Kenapa waktu kita bicara soal komunis, nggak ada mahasiswa yang tergugah, ya? Sedangkan pada waktu buruh, mereka tergugah sehingga bisa bangkit, gitu. Sehingga bisa demo bangkit. Terus yang kedua, sejarah saya curiga ya dengan pemerintah nih ya, katanya nggak dirubah, katanya nggak jadi dirubah gitu ya. Tapi diam-diam sudah berlangsung itu. Nah ini gimana mengajukan apanya namanya ini ya, pengaduan hukum atau judicial review gitu. Matur nuwun. Iya, sebelum dijawab, ini kita kasih kesempatan yang pertanyaan kedua ya, Mbak Sutarman Sujat. Ya, Pak Mas Sutarman, silakan dari mana? Pak Sutarman. Pak Sutarman di unmute dulu, Pak. Di unmute. Pak Sutarman di unmute dulu, please. Di unmute, Pak. Dibuka mic-nya, Pak. Dibuka mic-nya. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutarman Sujat dari Cirebon, Pak. Ya. Pak. Saya sangat berbahagia sekali dengan pembahasan ini. Jadi ini kayaknya big day sign dari komunis. Kayaknya komunis udah lama sebagai bahan balas dendam. Karena dulu udah beberapa kali gagal gitu. Makanya perlu ada pertahanan yang lebih kokoh lagi dari seluruh bangsa, termasuk ya ini para pakar cendekiawan di sini. Jadi saya mohon golongan ini tuh cara ini terus dikembangkan terus, dan mohon untuk menyadarkan orang-orang pejabat yang sekarang para munafik itu berbelok karena duit, Pak, gitu. Karena sekarang itu duit itu merupakan kekuatan kekuasaan yang bisa merubah pola pikir ideologi seseorang, apalagi dalam keadaan sengaja orang itu dibikin tertekan, jadi orang dengan mudah berubah haluan begitu. Mohon terus agar cara ini terus dilanjutkan, Pak. Gitu aja, Pak. Salam perjuangan, Pak. Baik, terima kasih. Ini kita ambil 3-3 dulu ya. Ini Cak Salahuddin dari San Francisco. Silakan, Cak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan dari perspektif lain bahwa ada hal yang lebih kritis di dalam dunia digital terutama. Jadi yang menyangkut pendidikan, termasuk platform-platform kayak seperti Ruang Guru yang sudah disomasi sama beberapa orang yang sadar dengan penyusupan PKI. Saya mau tambahkan juga bahwa website domain Indonesia, co.id itu, co.id itu, banyak sekali PKI itu paham-paham komunis maksud saya. Itu udah bikin website resmi yang gampang dibaca dengan bahasa Indonesia. Jadi poin saya adalah kita mesti membangkitkan kesadaran dalam dunia digital untuk memerangi hal-hal yang seperti ini.
Dan saya setuju nggak cuman komunis saja, tapi termasuk juga paham-paham yang di luar Islam dengan Syiah dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin jadi fokus tambahan untuk kita ini apa? Mau diperangin atau apa kalau dengan kekuatan pemerintah yang bisa membantu, harusnya itu bisa paling nggak menanggulangi apa preventive measures lah bagi saya untuk supaya nggak dibaca anak-anak muda. Meskipun di luar Indonesia juga masih banyak. Saya sendiri nggak tahu gimana caranya memprevent supaya nggak meracuni generasi muda kita. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin 3 dulu ya Mbak Iskun. Ya, kita ke Wahab lebih dulu mungkin, terus kemudian nanti untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, siapa kira-kira apa Prof. Suteki atau Prof. Wahab yang akan menjawab? Silakan aja Prof. Wahab dan tentang Prof. demo. Siapa yang mau? Prof. Wahab mungkin ya tentang demo. Prof. Wahab silakan Prof. ditanggepin. Silakan Prof. Wahab, silakan lebih dulu untuk menanggapi penanya. Ya. Makasih. Terima kasih Bu Iskun dan juga Mas Tata. Terima kasih Pak Kris, Pak Sutarman, dan Bang Solahuddin dari San Francisco. Menurut hemat saya, mengapa anak-anak muda ini lebih tertarik pada yang sifatnya tadi, kurang tertarik kemarin yang terkait dengan komunis, bahkan juga dengan dengan buruh ini cepat sekali. Jadi sebenarnya mudah untuk ditebak ya. Anak-anak ini kan sudah dilingkupi oleh iklim kehidupan yang sangat materialistik, ya, sangat pragmatistik, sangat hedonistik. Jadi yang mereka lihat itu mana yang lebih dekat dengan kebutuhan mereka? Ya soal buruh, soal pekerjaan. Ya. Apalagi belakangan ini dengan musibah besar pandemi COVID-19 yang menyebabkan jangankan yang masih belum dapat kerjaan, yang sudah dapat kerjaan sudah nganggur. Jadi ini membayangi mereka yang sedang antri itu, baik itu yang sudah lulus maupun yang sedang dalam proses pendidikan itu sudah dibayangi ketakutan. Jadi kalau mereka tidak ikut ambil bagian, ya bagaimanapun juga mereka inginlah ikut berjuang gitu lah. Jadi walaupun mereka masih lemah tapi tidak mau hanya menerima perjuangan orang lain. Ini kan dari sisi positifnya itu. Jadi barangkali sah-sah saja. Hanya saja memang sangat prihatin bahwa ada yang lebih abstrak dari itu, yaitu soal ideologi. Kita memang tidak bisa menyalahkan anak muda ini, karena melihat dari praktek perpolitikan kita, ini kan juga gimana ya, saya dulu itu masih kecil, itu sudah diberikan pelajaran secara tidak langsung itu pentingnya ideologi. Jadi ada yang Golkar, ada yang P3, ada yang PDI. Ini udah gambarannya jelas. Mana yang punya ideologi agama Islam dan kawan yang sejenisnya, dan nasionalisme itu termasuk agama yang lainnya masuk di pendidikan nasional, dan Golkar yang itu adalah campuran antara nasional dan agama. Jadi sangat mudah itu bisa diikuti oleh kita, dan dulu tidak banyak orang yang namanya politisi kutu lompat itu. Jadi ideologi itu masih sangat penting. Jadi orang masih menghargai. Tapi belakangan ini reformasi ini dengan adanya multipartai, bahkan juga sudah diperkecil saja yang tidak sampai 20 partai. Ini saja membuat para politisi ini tidak sabar menghadapi ujian. Begitu dia tidak berhasil dalam berjuang di satu partai, dia keluar dari partai itu, sehingga tidak ada arti ideologi itu bagi seseorang itu.
orang bisa melompat kemana-mana. Inilah yang sebenarnya contoh yang tidak baik untuk anak bangsa. Ya. Walaupun demokrasi, kita lihat Amerika itu seliberal-liberal pun juga kan ya tetap saja fokusnya kalau tidak demokrat ya republik. Jadi simple saja dan nanti independen satu. Jadi ini memudahkan juga bagaimana kita mengkoreksi dan biaya juga lebih efisien dalam membangun bangsa itu. Juga kita lihat juga di Inggris juga begitu, ya konservatif sama buruh misalkan, Labour Party hanya dua, independen. Jadi ini juga memberikan gambaran bagaimana pentingnya ideologi itu. Jadi kalau kita lihat bicara soal komunis kemarin itu beberapa saatnya itu kurang menarik ya karena antara apa yang ada di luar tidak ketemu dengan pemahaman diri mereka. Jadi disitulah keengganan atau kurang tertarik, apalagi anak-anak muda sekarang yang sekarang usia 20-an katanya yang lahir di pertengahan abad 21 awal, kelahiran tahun 2000-an ke atas, ini kan mereka juga tidak dibekali oleh materi yang cukup. Seperti hanya dalam psikologi agama ya, kita ini tidak boleh mengabaikan psikologi agama. Anak kita untuk dididik agama yang baik, harus kita tanamkan agama sejak dini, apalagi di usia 5 tahun ke bawah. Kita yakinkan itu kalimat tauhid. Tidak bisa kita biarkan, udahlah, anak saya biarkan saja. Nanti kalau sudah usia balik, sudah saatnya mereka menentukan pilihan. Mereka biar aja milih agama apapun. Tidak perlu orang tua ini memberikan menanamkan sejak dari awal. Berarti kita itu tidak demokratis. Ya, tentu disinilah sikap bijak seorang tua itu tidak boleh urusan hidup yang hakiki ini kita biarkan, kita samakan dengan berpolitik. Jadi mereka harus kita tanamkan agama dulu, baru mereka nanti bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Setelah mereka punya modal. Jadi jangan dibiarkan dengan modal kosong mereka memilih. Wah, ini membahayakan sekali karena ini bukan soal kepuasan duniawiah. Ini adalah soal tanggung jawab moral dan kita tidak ingin nanti kita sudah di surga harus keluar dari surga mengganti anak kita di neraka. Bayangkan itu. Kita tidak bisa model seperti itu. Inilah barangkali pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana kondisi anak sekarang ini, Pak Kris. Yang kedua, Pak Sutarman, soal penyadaran ya, tadi pejabat yang gampang terkait dengan duit mudah ya, inilah lagi-lagi terkait dengan tren yang ada sekarang, bahwa kehidupan sekarang ini memang lebih nuansanya materialisme, kapitalisme ini sudah menguasai dunia kita. Jadi pejabat pun juga kita lihat teman-teman kita yang idealis, mengapa kita juga susah mencari kader-kader muda, apakah itu HMI, PMII maupun IMM, bajukan kami, ini tidak mudah itu mencari calon-calon yang ikut basic training itu. Ya, karena sebagian besar mahasiswa itu sudah dipertontonkan oleh praktek-praktek yang ada, bahwa tidak cukup hanya berbekal kader, berbekal ilmu pengetahuan yang profesional ya, untuk merebut satu jabatan, apakah itu eksekutif maupun legislatif. Ternyata semuanya itu yang menang adalah duit. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sekarang ini juga diam-diam duit lebih menguasai. Saya dapat contoh ya, salah satu
dekan, sudah profesor dari perguruan tinggi besar. Dia sudah mendedikasikan dirinya untuk masuk politik, ya. Ternyata dia ketua umum, ya. Beliau ketua umum di partai itu sampai 2 periode gagal, ya. Kurang terkenal apanya beliau sebagai ketua umum, ya. Sudah mengorbankan profesinya sebagai dosen. Padahal pada akhirnya beliau itu yang mengenaskan itu kalah dengan anak baru muncul kemarin karena dia punya modal besar, orang tuanya yang membackup, tim suksesnya jalan. Ya sekarang kan di serangan Fajar kan berjalan. Akhirnya apa artinya itu? Idealisme, profesionalisme, leadership, skill yang handal melalui proses itu ternyata kalah dengan duit. Inilah yang terjadi dan memang biaya tinggi sekarang terus terang aja, tidak hanya di legislatif tapi juga eksekutif. Siapa yang mau menjadi legislator kalau tidak punya duit, ya faktanya juga tidak bisa merebut itu suara. Inilah yang semakin memprihatinkan kehidupan bangsa kita ke depan. Jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nampaknya ya best practice ya. Saya rektor 2 periode. Rasanya tidak pernah berbekal apapun untuk bisa merebut posisi itu. Tidak harus mengeluarkan uang banyak. Tapi begitu jadi diamanati, itu pun juga tidak terus akhirnya mentang-mentang. Penuh tanggung jawab total karena kita sendiri sebenarnya lebih bertumpu pada amanah. Bukan mengejar bagaimana nanti uang saya balik karena saya merebut posisi itu dengan modal yang banyak. Akhirnya profesionalisme lebih bisa ditonjolkan daripada sekedar untuk memperbanyak keuntungan benefit yang diperoleh selama jabatan itu. Inilah siklus yang ada. Jadi apakah nantinya itu seperti itu semua posisi itu. Tapi saya juga ya mohon maaf, katanya bidding itu hebat ya di kementerian itu. Tapi prakteknya itu dagelan itu bidding yang ada di Jakarta itu. Masa satu orang itu bisa ada di 3 tempat, padahal fit and proper testnya di satu tempat. Ya. Di 4 jabatan, dia dites di 1A misalkan. Kok tiba-tiba dia masuk di A nomor urutan 1, di B urutan 2, di tempat C urutan 3. Yang satunya di B, di A urutan 2, nanti di B urutan 1, di C dia urutan 3. Yang Open dia bidding. Urutan 3 di 1, dia di urutan 3 itu di nomor 1, di yang lainnya di urutan 2. Ini kan dagelan itu. Itu di Kemdikbud loh itu, mohon maaf. Real saja. 2 periode yang lalu terjadi itu. Ini memuakkan terus terang aja. Inilah dagelan dan juga pembodohan terhadap publik. Kok bisa? Mau dia di fit and proper test itu di satu tempat kok bisa berada di tempat yang lain. Hanya karena ingin mengeksklud orang yang sebenarnya potensial di situ dan dia punya keinginan untuk memasukkan orang itu di tempat yang inilah sebenarnya yang mestinya itu bidding itu ya aslinya itu memang bagus karena manajemennya itu tidak profesional dan tidak akuntabel, tidak kredibel, akhirnya proses itu menjadi proses pembodohan. Inilah yang tidak harus terjadi terus-menerus dan kemarin pun juga masih terjadi. Ya. Saya tidak perlu jelaskan lebih detail. Yang jelas ini fakta yang ada. Pak Salahuddin, saya salut sekali kita diingatkan untuk selalu akrab dengan dunia yang sedang menguasai kehidupan kita yang tidak hanya satu sektor saja. Digital era ini memang menyentuh pada semua aspek kehidupan. Jadi dulu memang waktu saya kaget juga, wah saya tahun 95 di Amerika waktu itu dengan sesama teman ISNET ya, kita tidak perlu harus ketemu
di satu room ya untuk ini yang real untuk pengajian, tapi kita bisa membayangkan kita masuk room 1, room 2, di room 1 kita mendengarkan ceramah, di room 2 kita mendengarkan kita diskusi, di room 3 ada kajian akhwat dan kajian Anisa, dan juga yang lainnya diskusi tentang profesi. Dan kita hanya membayangkan bagaimana kita seakan-akan hidup di dunia nyata. Itu hanya kita lewat digital. Nah sekarang digital bukan lagi eksklusif milik mahasiswa, tapi sudah menjadi milik semua komunitas, sehingga mestinya itu Kementerian Informasi dan Komunikasi ini harus menjadi pemain penting, pemain yang sangat menentukan untuk mengendalikan kehidupan kita. Apalagi dengan big data sekarang ini harus ikut membantu, jangan sampai rakyat ini menjadi korban oleh digital karena sering tertipu, ditipu, dan juga jadi korban sasaran orang tidak bertanggung jawab. Sebelum rakyat itu kena, mestinya itu diproteksi oleh Kemenfo misalkan. Kalau di Amerika kita punya SSN, Social Security Number. Saya punya satu nomor untuk student card, untuk bank account dan seterusnya. Hanya satu nomor cukup, sehingga tidak perlu harus satu orang bisa memiliki 2, 3, 4, bahkan di Indonesia kita memiliki satu bank saja bisa 5, ya. Belum lagi bank yang lainnya dan identitas yang lainnya, nomornya berbeda-beda. Inilah yang membuat kita ini sulit dikontrol terus saja. Indonesia kalau itu tidak dianggap penting, yang namanya kemarin kata anak unique number itu saya yakin kebocoran itu akan menjadi awal dari kerusakan besar yang tentunya kita tidak sukai itu. Jadi mudah-mudahan literate informasi ini betul-betul itu sifatnya komprehensif dan sistemik. Jadi kelihatannya sih sudah era digital, tapi dalam prakteknya itu seakan-akan itu separuhnya saja enggak. Jangan-jangan hanya sekian persennya, mungkin 20% atau 10% kita dapat manfaatnya itu. Jadi ini barangkali penting, termasuk juga untuk kendali yang lainnya. Dan sekarang baik, untuk Prof. waktu ya. Ya, mohon ini banyak sekali yang raise hand, jadi kalau bisa kita kasih kesempatan. Oke. Ya, saya kira itu, Mas. Jadi supporting ideas-nya saya kira cukup. Terima kasih untuk tiga soal ini. Terima kasih. Oke. Silakan. Lanjutkan ke Prof. Suteki. Ya. Prof. Suteki, silakan. Baik, terima kasih. Mas Kris, Mas Sutarman, dan juga Mas Solahuddin. Saya ingin merangkum saja jawaban singkat. Yang pertama, saya ingin mengingatkan apa yang disarankan oleh Moshe Dayan, ya, seorang ahli strategi militer maksudnya Israel, ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya bangsa-bangsa di dunia itu akan mudah untuk mengalami kejatuhan atau keruntuhan itu karena ada 3 faktor yang utama. Yang pertama adalah karena tidak peduli dengan sejarah. Nah, makanya tadi kan saya katakan, yang ditembak langsung oleh PKI itu justru sejarah dan civic. Kan begitu. Lalu yang kedua, itu adalah karena bangsa itu tidak memiliki perencanaan yang detail dan lebih banyak spontanitas. Nah, spontanitas gerakannya itu. Yang ketiga adalah persoalan literasi. Nah, literasinya miskin, termasuk tadi anak-anak yang kenapa kok justru lebih gandrung ke buruh, kemudian soal literasi tentang komunisme misalnya tidak lebih tertarik di situ karena persoalan sejarah dan juga masalah literasi.
Itu yang tidak mencukupi bagi mereka. Sehingga mereka itu bisa saya katakan generasi yang ahistori. Terputus. Karena kalau sejarah itu tidak ditanamkan baik, ya tidak dipelajari dengan baik, maka seseorang tidak akan mungkin bisa menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, heroisme, patriotisme, dan seterusnya. Itu nggak akan muncul. Maka tadi yang disasar utama oleh PKI adalah sejarah, dan yang kedua adalah civic, soal kewarganegaraan. Nah, saya kira juga saya baca Amerika pun itu sangat menguatkan persoalan civic ini. Kalau ideologi saya kira nggak perlu lagi diajarkan. Mereka sudah mendarah daging. Nah, kalau kita ini masih muter aja persoalan ideologi. Padahal kalau kita lihat, kalau misalnya kita konsekuen dengan negara demokrasi, ya semua ideologi di Indonesia ini berhak untuk hidup. Apa? Termasuk komunisme, kan gitu kan. Maaf, ini kalau kita ngomong soal demokrasi loh ya. Maka yang dipentingkan, coba kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali dan juga Abdul Qadir Jailani ketika mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana mendidik Al-Ayyubi itu? Jadi menurut kedua tokoh ini, ya ulama ini, musuh itu jelas sudah nyata. Mau komunisme, mau kapitalisme, mau apa, jelas nyata. Ngapain kalian risau gitu loh? Wong memang ada kok. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu justru yang paling penting buat kita adalah persoalan meningkatkan imunitas kita. Imunitas diri. Berarti apa? Kita introspeksi, kita mencoba untuk membentengi diri. Dengan tadi tetap, bagaimana tetap beragama dengan baik, mengajarkan agama dengan baik, kan itu karena pangkal tolaknya ada di sana. Dan terus bagi orang yang tidak beragama tadi, sejarah kita jejeli gitu loh. Ya memang harus begitu, mulai dari kecil memang harus dijejeli dengan sejarah. Nah, sejarah yang mana? Nah, ini jadi masalah besar kan di sini karena buku putih itu kadang nggak ada ya kan, adanya buku abu-abu ya kan. Jadi masalah besar itu ketika kita nggak juga memiliki sejarah bangsa yang benar. Maka sebenarnya penerbitan buku putih meluruskan sejarah dan seterusnya secara fair, kajian ilmiah macam-macam itu penting. Nah, jadi mengatasi tadi yang ditanyakan, maka dari sisi demokrasi memang tidak mungkin kita membunuh mereka, memerangi mereka, apakah lewat digital atau apa. Justru menurut saya yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan imunitas kita. Ya, sementara itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kelihatannya Mbak Iskun ada masalah dengan signal, jadi saya lanjutkan saja. Silakan. Rahman, Mas. Oke, silakan Dr. Andes apa nih? Asni Ar-Rahman. Ya, silakan dari mana lokasinya, domisili? Pak Asni atau Ibu Asni, silakan. Bapak Mas DRS, Dr. Andes, monggo silakan. Pak Asni, mic-nya dibuka Pak Asni. Oke, kalau enggak kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, nanti kita balik lagi. Ibu Anissa Fauzia, silakan. Iya, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus pasang video nggak? Boleh, kalau enggak nanti pendekin nanti. Oke. Enggak. Oke, sorry. Oke, sebentar ya. Oke. Ini sebetulnya ternyata jawabannya sudah agak, pertanyaan saya mungkin sudah agak terangkum dari Pak Pierre tadi. Cuma ada lagi yang ingin saya sampaikan. Ini intinya adalah mengenai fenomena yang saya amati ini sekian tahun terakhir adalah meningkatnya minat youth generation di Indonesia terhadap paham komunis. Terhadap paham komunis ini meningkat minat mereka ini bukan sebagai hal untuk dibandingkan, tetapi untuk diaplikasikan. Itu yang mengerikan ya. Sementara in contrary gitu loh, mereka sendiri tidak terlalu tergugah untuk mengetahui atau untuk memahami sejarah PKI dan pemberontakan di Indonesia. Padahal edukasi mengenai PKI pemberontakan itu tuh harus apa ya? Menurut saya itu wajib untuk disampaikan karena menghasilkan sejarah yang sangat kelam ya di Indonesia, itu satu.
Terus yang menurut saya juga ini ada kaitannya juga secara psikologis ya. Anak-anak remaja itu, anak youth generation itu, saya pikir bagi mereka segala sesuatu yang bersifat rebel, it's considered as a cool thing. Jadi buat mereka, oh it's cool to be rebel gitu loh. Karena yang saya amati, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu mengenai apa itu namanya organisasi anarko yang ada di Indonesia, di Bandung kemarin ramai juga. Itu mereka yang berbasis Marxism, sosialisme, komunisme seperti itu. Nah, saya belum menemukan jawaban dari tadi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat minat para youth generation ini terhadap terhadap komunisme. Komunisme beda dengan PKI-nya ya, gitu loh. Mereka berminat untuk mengaplikasikan komunisme itu sendiri, tapi tidak tertarik untuk mengetahui sejarah PKI dan pemberontakannya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena so far yang saya tahu kan beberapa bab di pelajaran sejarah itu mungkin ada yang dihilangkan, kurikulumnya juga agak berbeda dengan masa di mana saya dulu belajar, gitu. Dan kalau saya rasa ini salah satu kegagalan di sisi pendidikan. Dan ya so far itu yang saya ingin tanyakan sih, apa yang sudah dilakukan secara konkret oleh pemerintah. Boleh sedikit lagi Pak, kalau saya sih ada sedikit masukan. Kalau misal, apakah tidak sebaiknya dari bentuk sosial yang terkecil yaitu keluarga, setiap keluarga itu sebaiknya mendidik anak-anaknya sedari dini untuk mengetahui sejarah PKI dan pemberontakannya. Tentunya para orang tua ini terlebih dahulu harus research dan mempelajari sejarah itu sendiri. Jadi mereka bisa menurunkan dengan baik dan benar. Itu loh. Itu aja sih Pak. Makasih, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Anissa. Berikutnya Indra Singapura. Fahad Pak. Fahad. Oh, Pak. Surabaya. Fahad. Fahad ya. Saya Fahad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Prof. Suteki. Salam kenal Prof. Fahad. Saya Fahad, guru di salah satu perguruan swasta Islam SMP Al-Falah Surabaya. Mungkin saya ingin menyampaikan saja bahwa terkait dengan undang-undang yang sekarang ya, yang kontranya luar biasa, yaitu tentang Omnibus Law. Kami selaku pendidik mencermati beberapa, nggak tahu sekarang itu sudah menjadi undang-undang atau masih RUU, karena polisi sekarang itu mau menangkap penyebar hoax undang-undang. Nah, yang hoax itu siapa? DPR atau kita? Belum disahkan tapi sudah. Nah, fokus ya Mas, fokus ke tema ini kita. Saya fokus Bu. Jadi di dalam pendidikan nanti fokusnya ini benang merahnya ada di buku Banjir Darah seperti itu. Jadi saya mencermati di pasal 69 Prof, bahwasanya di 69 ayat 1 pasal ini mengatakan bahwasanya pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, bla bla bla, yang berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, ternyata di dalam pasal 69 Cipta Kerja ini, kata-kata kebudayaan bangsa Indonesia itu frasenya dihapuskan. Jadi mohon tanggapannya nanti. Itu yang pertama, 69 ayat 1. Terus ada juga di pasal 69 ayat 8. Jadi wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan nasional, mengutamakan dosen, pengolah, tenaga kependidikan WNI, serta wajib mendukung kepentingan nasional. Nah, ini kewajiban-kewajiban ini oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapuskan kewajibannya. Kemudian juga
di dalam pasal ini 68, 69 dan turunannya ayat-ayatnya itu bahwasanya besok-besok orang-orang asing-asing itu boleh mendirikan lembaga atau perguruan tinggi yang mungkin nilai jualnya fantastis. Nah, saya menarik bahwasanya kalau seperti ini, satu, menghilangkan kata-kata frase kebudayaan bangsa Indonesia, maka secara tidak langsung pasal ini memberangus jiwa nasionalis dan patriotis seorang warga negara Indonesia, seperti Prof. Kemudian kalau saya masuk ke benang merah, ternyata Kamerat Musuh ya di buku Banjir Darah ini 18 September 1948 itu mengatakan seperti ini. Ketika mereka menjarah desa di daerah Madiun, maka semua dirampok. Tak boleh ada yang punya harta lebih dari 500 perak. Semua hasil bumi harus didaftarkan. Tanah dan perkebunan harus menjadi milik bersama dan kemakmuran bersama. Nah, ini adalah salah satu semboyan Musuh waktu itu. Nah, kalau saya melihat benang merahnya sekarang, coba, sekarang itu kalau di dalam pasal 68, 69 itu, ada kata-kata nirlaba itu hanya wajib mencakup izin menteri saja. Tapi sekarang enggak, harus punya izin usaha. Seolah-olah kita ini pendidikan sekarang menjadi sapi perah. Nah, seolah lagi kita ini sudah apa? Menjadi salah satu komoditas untuk diperas, ya sama halnya dengan kejadian di tahun 1948 yang digaung-gaungkan oleh Pak Musuh seperti itu. Semuanya harus diambil untuk kemakmuran bersama. Nah, ya, mohon tanggapannya, Prof. Bisa disingkat sedikit karena banyak teman-teman yang tanggapannya tentang undang-undang ini, Prof. Kan kalau kemarin kan gaungnya hanya diburu, ternyata secara komprehensif semuanya dikena. Jadi mohon tanggapan tentang undang-undang ini. Salah satunya di dunia pendidikan ternyata ada kata-kata frase kebudayaan bangsa Indonesia itu dihilangkan. Terima kasih. Dari saya Fahad, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi penanya ya. Mas Indra Singapura. Ya, Mas Indra silakan. Singapura silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Indra dari Singapura. Jadi begini, masalah PKI ini emang ada trauma buat saya karena ayah saya kena fitnah PKI dan sehingga dikeluarkan dari pekerjaannya. Kebetulan ayah saya di PJKA. Kemudian juga saya ingat waktu saat saya masih kecil, PKI itu sering disebut sebagai laten. Jadi artinya secara seamless dia akan timbul lagi setiap saat dalam bentuk apapun. Nah, terkait dengan pendidikan, kebetulan pada saat kami masih tinggal di Indonesia, saya pernah membantu Profesor Dr. Daud Yusuf dan Pak Arif Rahman Hakim membentuk sekolah inklusi Garuda Cendekia. Dan di sini ditekankan masalah mengenai bela bangsa dan juga mengenai sejarah. Jadi anak-anak itu, tadi benar seperti Pak Pierre Suteki bilang, bahwa sejarah itu harus ditekankan kembali kepada anak-anak supaya mereka itu mengenal Indonesia secara benar. Dan Pak Daud Yusuf itu almarhum, dia sering bercerita, cara mendongeng mengenai Indonesia. Dan itu sangat bisa masuk ke dalam hatinya anak-anak. Mungkin itu yang sebagai komen saya. Kedua, pada saat kami pindah ke Singapura, kami tidak punya pelajaran agama. Tapi pemerintah Singapura menyediakan suatu platform bagi anak-anak yang istilahnya Kristiani atau Islam atau Buddha. Kita ada namanya Sunday School atau Saturday School. Jadi kita kayak anak saya masuk ke madrasah selama weekend dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dan itu sangat benar-benar masuk agamanya di situ. Jadi itu mungkin bisa sebagai usulan ya, apabila tadi ada pembicaraan di Indonesia akan dikurangi pelajaran agama. Mungkin itu ada salah satu semacam opsi yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Nah, demikian dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Mas Indra. Silakan Prof. Wahab di... Halo Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak Asni. Saya Pak Asni, Pak. Iya, kita kembali ke gitu Pak ya. Asni ya. Pak, Oke. Terima kasih, Pak. Iya, silakan Prof. Wahab.
Prof. Wahab, saya ingin menambahkan sedikit Prof. Wahab dari pertanyaan Mbak Fauziah tadi tentang apa namanya new generation dan sebagainya. Ya, saya ingin menambahkan pertanyaan. Memang selama ini sepertinya pemerintah abai terhadap isu-isu komunisme ini. Apakah semacam alergi kalau ada tentang gelora tentang pemberantasan komunisme yang saat ini mulai bangkit? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tambahan dari Mbak Fauziah. Monggo silahkan Profesor Rohmat Wahab. Prof. Wahab. Prof. Halo, Prof. Wahab. Ya, kalau begitu kita, Prof. Wahab. Langsung. Kalau gitu kita mulai dengan Prof. Suteki dulu. Prof. Suteki, silakan. Baik, sambil nunggu Prof. Wahab. Monggo, Pak. Yang pertama untuk Mbak Fauziah, itu saya balik bertanya sebenarnya. Kalau menanyakan tentang peran pemerintah, sekarang pemerintah ini kan boleh dikatakan, saya boleh mengatakan terkooptasi oleh partai besar, namanya kan Partai Demokrasi Indonesia. Dan di Partai Demokrasi Indonesia itu banyak atau ada orang yang mengaku bahwa dirinya itu bangga sebagai anak PKI dan menyebutkan bahwa orang-orang yang dulu terlibat dalam PKI dan kemudian anak keturunannya itu semuanya berapa juta itu ya, itu semuanya memberikan suaranya kepada PDIP. Kan begitu. Nah sekarang nalar kita aja kita gampang lah, kira-kira dengan komposisi kepemerintahan yang demikian, kira-kira kalau bicara tentang komunisme mendapat sambutan dengan baik atau tidak? Justru yang menurut saya terjadi adalah sebaliknya, yaitu terjadinya moderasi terhadap radikalisme komunis. Dengan cara apa? Misalnya melalui undang-undang HIP. Mungkin kita nggak sadar bahwa, kenapa politik hukumnya tidak menjadikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu menjadi salah satu konsideran atau pertimbangan untuk itu. Bahkan kemudian masuk, tadi saya ada keterkaitan dengan radikalisme. Justru yang dituduhkan oleh misalnya Sekretaris Jenderal PDIP, Pak Hasto Kristianto itu, setelah ada proses panjang, ada protes-protes banyak, setuju untuk itu dijadikan politik hukum, pertimbangan di konsiderannya itu, tetapi dengan catatan bahwa ideologi yang dianggap mengancam Pancasila juga harus dijadikan larangan di situ. Nah, beliau menyebutnya tentang khilafahisme dan radikalisme. Nah, menyasar siapa itu? Ya berarti umat Islam. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan itu, memang untuk kali ini saya menangkap ada moderasi di situ ya, yang seharusnya kita jadikan sesuatu yang harus kita dalam tanda kutip kita reduksi, kita kurangi, kita ini. Tapi ketika kebijakan publiknya itu diwarnai oleh dalam tanda kutip tadi kan di DPR itu ya pengaruhnya juga besar sekali dalam mewarnai kebijakan-kebijakan publik yang ada. Nah, apa itu kita tidak berpikir sejauh di situ gitu. Nah, lalu kemudian tadi generasi muda itu banyak yang gandrung ke situ. Bahkan dari awal sudah mengatakan barang siapa yang belajar tentang Karl Marx ya, Marxisme macam-macam kok tidak komunis, ya itu berarti ya salah kedaden ya, salah kejadian ya. Ya akhirnya akan menjadi komunis. Nah, apa salah kalau kita lihat secara internasional, orang yang beraliran komunis ya nggak keliru ketika mereka memang berhaluan begitu, memang ideologinya seperti itu. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memang terjadi, sudah ada metamorfose di situ. Nah, kenapa mereka gandrung? Nah, karena persoalan tadi sama rata, sama rasa, revolusioner, itu yang digandrungi oleh anak-anak muda. Ya toh? Mereka itu, wah ini, itu memang betul loh. Saya sendiri aja dengan anak bimbingan saya berbeda pendapat terhadap persoalan ini. Jadi sampai ada pecah kongsi itu karena saya berpendapat bahwa, soal komunisme harus kita perangi macam-macam. Lah mereka tidak, enggak. Ini kan ada kesalahan sejarah macam-macam, sehingga mereka mendukung tribunal di Belanda, saya tidak. Untuk rekonsiliasi mereka itu setuju, saya tidak. Itu memang tidak tahu itu apakah itu menggejala kepada masyarakat, maksudnya anak-anak muda ini atau tidak di situ. Jadi persoalan revolusioner,
kemudian bagaimana aksi massa, itu menjadi salah satu yang digandrungi oleh anak-anak muda. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian persoalan berikutnya tentang keluarga itu memang betul. Jadi, tapi bagaimana kita sendiri itu kadang sebagai orang tua juga tidak begitu care dengan persoalan komunisme ini. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak. Maka salah satu cara ya sekolah itu yang harus kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya mikir juga, kalau misalnya kita konteks internasional itu, suatu saat mungkin kita perang dengan negara lain dengan cara apa, dengan terjadi apapun. Apakah kita pernah berpikir mengapa kita di Indonesia tidak ada namanya wajib militer? Sebenarnya di wajib militer itu kita bisa mendidik patriotisme, kemudian juga sejarah, historisme, ya, soal histori, soal heroisme dan seterusnya bisa masuk di situ. Nah, kita nanti kalau perang mengandalkan TNI hanya berapa, habis itu mungkin berapa hari kita habis. Sementara kita rakyat nggak punya keterampilan untuk, tapi kalau kita berlatih baris-baris, perang macam-macam, malah dikira malah katanya kita mau ke terorisme dan seterusnya. Nah, itu kan aneh. Tapi maksud saya secara kelembagaan, kenapa sih kita misalnya tidak melakukan misalnya untuk bela negara itu salah satunya dengan cara ada wajib militer, maksud saya. Ya ada wajib militer. Nah, itu bisa salah satu cara untuk itu. Karena kalau mengandalkan dari keluarga itu saya kok juga agak pesimis. Meskipun itu memang harusnya, ya seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua. Bagaimana untuk mendesiminasikan tentang apa itu sejarah, ya komunisme, kemudian juga termasuk peperangan yang ada di Indonesia itu terjadi bagaimana. Karena tadi lewat sejarah inilah sebenarnya pintu masuk bagaimana kita membangkitkan misalnya kita bangsa terpuruk menjadi kemudian bangsa yang bisa bangkit dan kemudian jaya kembali. Itu sebenarnya dari situ. Jadi proses sejarah. Kemudian Mas Fahad tadi, ya? Ya Mas Farhad, Rob. Ya Mas Fahad, jadi saya intinya memang akan terjadi liberalisasi ya, liberalisasi perdagangan kalau ini liberalisasi pendidikan. Itu sangat mungkin terjadi. Dan ini nampaknya nggak bisa kita, kita paksakan untuk tidak terjadi. Nah, persoalannya ini pengaturan supaya, nah, kadang kita kan berpikir, misalnya sekolah itu adalah isinya itu anak-anak keturunan ekspatriat, misalnya ya. Apakah harus juga belajar tentang misalnya tentang budaya Indonesia, budaya kebudayaan bangsa Indonesia? Misalnya. Kalau mereka merasa nggak butuh, bagaimana? Misalnya. Nah, ini maka sebelum diberlakukan kita banyak protes, melakukan protes. Kenapa? Mestinya kan ketika orang itu berada di tempat, di mana suatu tempat berada, mestinya dia ya ada ibaratnya di mana bumi dipijak, ya di situ langit dijunjung. Nah, oleh karena itu, meskipun ini ada sekolah asing di Indonesia, mestinya kita tetap harus ada satu mata kuliah atau satu pelajaran yang mengenalkan kebudayaan Indonesia. Meskipun tidak tadi dikatakan berdasar pada kebudayaan Indonesia. Nah, ada juga resikonya ketika tidak berdasar kebudayaan Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Dengan liberalisme, ya, dengan sekularisme, mereka mungkin akan mengembangkan kehidupan yang free di Indonesia. Sementara Indonesia punya hukum-hukum tersendiri, punya moralitas tersendiri. Punya agama yang membatasi. Hak asasi manusia dibatasi dengan agama, dengan hukum. Nah, kalau mereka menggunakan hukum yang dari sana, maksudnya kebiasaan human right-nya dari luar negeri, yang itu semua serba bebas. Nanti lama-lama LGBT oke, ya kan? Apalagi, ya yang serba liberal itu semuanya oke. Nah, itu tentu harus kita, maksudnya harus dikontrol, Mas. Menurut saya, pemerintah harus tetap mengontrol, meskipun itu misalnya ada perguruan tinggi asing yang ada di Indonesia. Nggak bisa kita lepas. Selama mereka hidup berdiri di sini, berarti juga harus mengikuti hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Mas Indra, Singapura tadi sebuah komentar yang menurut saya juga sangat penting untuk ditindaklanjuti. Kalau di Indonesia itu saya kira sudah tidak asing lagi ketika anak-anak itu, bahkan bukan hanya tiap minggu, Mas. Saya setiap sore, kita ini misalnya sekolah di sekolah umum, anak-anak sekolah umum ada waktu tersendiri untuk sekolah di madrasah. Jadi
sebenarnya tidak ada masalah untuk pendidikan agama, tapi persoalannya kan bagaimana gempuran ya, yang tadi ya persoalan yang K-pop kah, ibunya bapaknya suka drama Korea kah, yang ini macam-macam. Jadi itu banyak sekali faktor yang membentuk kemudian anak itu menjadi meskipun dididik agama tapi seolah tidak mengerti agama. Ya, itu dari saya mungkin Pak Prof. Wahab Pierre, sudah bisa. Pak Pierre mungkin saya tambahkan sedikit ya, ini dengan Indra. Ya, jadi selain agama juga kebetulan anak saya ikut istilahnya Uniform Brigade ya di Singapura. Jadi kayak semacam kadet, pendidikan kadet, dan itu kepribadiannya sangat terbentuk ya semenjak dari SMP, dari secondary school. Jadi yang Pak Pierre bilang mengenai bela negara itu memang ada positifnya Pak. Sangat-sangat membentuk jiwa anak. Ya, jadi anak-anak saya juga tidak ikut-ikutan, maksudnya mereka udah sangat disiplin. Nah, itu. Kan anak saya yang perempuan, karena saya yang laki itu kan di sini wajib ya ikut militer ya. Ya. Istilahnya NS ya, National Service ya. Jadi, dengan adanya itu maka terbentuk jiwanya Pak. Semuanya dari itu. Ya. Malahan anak saya umur 15 tahun sudah belajar nembak tapi dia tidak mempraktekkan depan saya bahwa dia itu bisa nembak. Saya juga kaget begitu saya lihat fotonya. Ya, jadi gitu Pak. Iya, itu yang maksud saya. Sebenarnya lewat bela negara dulu kewiraan, tapi kan tidak cukup dengan itu, hanya mengenalan ngomong-ngomong, tapi bagaimana kedisiplinan, bagaimana melawan ini ya, menghadapi musuh, strategi perang macam-macam. Kalau kita nggak diajari, ini anak muda yang sekian banyak ketika perang, kira-kira kemana Pak? Mencari perlindungan di bawah kolong tempat tidur, di bawah jembatan. Gorong-gorong Pak, ke gorong-gorong. Masuk gorong-gorong malah. Jadi kan bahaya ini, coba. Kita ngandalkan TNI, habis berapa hari? Betul nggak itu? Nah, maksud saya begitu. Ya. Kita ini sudah lewat lah, banyak sudah melewati, tidak bisa lagi dilatih untuk wajib militer, tapi anak-anak kita, saya punya anak 2 laki-laki, tapi kan nggak pernah mengenal bagaimana nanti perang membela negara. Nah kalau nggak diajari gitu, belum ditembak wis mati sik ya, sudah belum ditembak sudah mati duluan, kita udah pingsan. Karena apa? Nggak terbiasa mendengarkan ini, tidak terbiasa bagaimana melawan musuh dan seterusnya. Jangan dikira kita nggak akan pernah perang. Jangan dikira kita selalu dalam keadaan peace, dalam keadaan damai. Jadi suatu saat kalau kita perang dengan Cina, kita perang dengan ya, negara lain misalnya, apa yang akan terjadi? Atau kita mau mengatakan, what will be, will be. Ambiar kalau begitu. Terima kasih, Prof. Suteki. Ini nambahkan, Prof. Mohon maaf, Pak. Maksud saya gini, apakah platform untuk undang-undang ini sama dengan platform yang dicita-citakan oleh, mohon maaf, PKI? Karena mereka kan mengatakan sama rasa, sama rata, kemakmuran menjadi milik bersama, seperti itu, Prof. Nah, kalau kita lihat kan Omnibus Law ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini semuanya disamaratakan. Jadi kebangsaan dihilangkan seperti itu. Terus semua yang mempunyai nilai ekonomi diambil pajaknya, termasuk pendidikan. Maksud saya seperti itu, Prof. Mohon tanggapannya, Prof. Kalau tadi saya katakan, kalau di era sekarang ini di Indonesia kan sudah kawin antara komunisme dan kapitalisme, Mas. Ini persoalan besar kita itu di situ. Jadi kita nggak bisa membedakan diametral, ini mengarah komunisme, ini kapitalisme. Karena keduanya sudah apa? Kepentingan itu saat ini saya katakan kepentingan adalah hukum yang tertinggi. Ketika kepentingan bukan keselamatan rakyat hukum yang tertinggi, tapi justru kepentingan itu hukum yang tertinggi. Kalau Cicero kan mengatakan solus populi suprema lex exto. Jadi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Nah kalau ini kita ngomong kepentingan adalah hukum yang tertinggi. Ketika peng-peng pengusaha dan penguasa itu sudah bersatu menjadi oligarki, ya Anda bisa bayangin sendiri kemana arahnya. Kita mungkin boleh dikatakan, wah itu terlalu berlebihan ngomong. Ya jangan ngomong begitu karena selalu ada hidden agenda di dalam setiap kebijakan. Nah sekarang oligarki itu kan sudah jadi akui sendiri bagaimana Pak Mahfud MD mengatakan 92% kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Coba Anda bayangin. Ini ngomong Pak Mahfud dulu ya. Ya kalau sudah begitu, mau pendidikan kah, mau ini, mau semua ada investor, ya kemana lagi kalau tidak disedot, kalau tidak di ini, mau kemana lagi?
Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.